yang paling bahaya adalah lithium baterai, karena tadi ada thermal runaway yang harus dipadamkan segera. Kenapa itu bisa terjadi asap mengepul? Karena mungkin belum ada proteksi dini. Contohnya aspirating smoke detector, which is teknologinya adalah low smoke. Kita sendiri tuh belum bisa melihat itu ada asap. Itu adalah teknologi very early warning fire detection. Once terjadi kebakaran, maka efeknya nggak hanya ke perangkat atau data center yang down, bisa jadi mungkin akan ada korban, baik korban yang karena menghirup asap, bisa juga kalau memang fatal itu bisa jadi sampai ke ada korban jiwa gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Nusantara by Nusantara Academy Season 3 episode 7 bersama saya Genzi selaku host untuk episode kali ini. Hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik, The Blind Spot What We Miss About Fire Safety in the Data Center. Hari ini tentu saja saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh dua narasumber hebat. Yang pertama kita ada Ibu Ratna Sari, beliau adalah Fire Sales Leader di Honeywell. Selamat datang Bu Ratna. Terima kasih Mbak Gensi. Oke, yang kedua ada Pak Kurniawan Dwi Prasetyo, beliau adalah COO and Head of Operation di BDX Indonesia. Selamat datang Pak. Terima kasih Mbak Gensi, Bu Ratna. Terima kasih Pak Kurniawan. Sebelum masuk ke dalam topik, untuk audiens podcast Nusantara, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan nyalakan notifikasi YouTube channel Nusantara Academy untuk mendapatkan edukasi dan informasi terbaru mengenai industri digital. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Bu Ratna Sari ya. Dia sudah 10 tahun di bidang electrical engineering, berpengalaman di spesialis sales di Honeywell ya Bu. Sudah 10 tahun dan sekarang menjadi country leader fire protection system. Thank you. Untuk Pak Kurniawan, beliau sudah 17 tahun di dunia industri IT, wow. Dan sekarang menjabat sebagai Director and Chief Operating Officer di BDX Indonesia dan Asia Tenggara termasuk Singapura dan Indonesia ya Pak? Ya, betul Mbak Gensi. Thank you. Oke, sebelum kita memulai berdiskusi ya, berdiskusi. Kita tahu beberapa waktu lalu di tahun lalu, di tahun ini gitu ya, banyak insiden yang terjadi di dunia data center khususnya. Ada kejadian mungkin gempa bumi, ya force major dan kebakaran, pastilah gitu ya. Dan di tahun September tahun 2024, salah satu data center di Singapura mengalami kebakaran. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih dampaknya apa, penyebabnya apa gitu, kenapa bisa terjadi kebakaran tersebut? Iya, oke. Mungkin saya dulu ya Bu Ratna. Thank you Silakan, Mbak Gensi Pak. untuk pertanyaannya. Jadi memang tadi sampai oleh Mbak Gensi memang betul sekali ya. Kalau kita lihat di berita mungkin beberapa waktu terakhir kita lihat di berita ada kebakaran di satu data center seperti itu ya. Jadi memang ini sesuatu yang jadi momok juga di industri data center. Kalau dilihat dari frekuensinya, mungkin dia bukan penyumbang utama. Kebakaran ini bukan penyumbang utama downtime di data center. Mungkin kita bisa ngeliat ada faktor human error, faktor perangkat, dan segala macam. Tapi meskipun begitu, kalau kita lihat statistik di mungkin back 20 tahun terakhir ya, at least ada sekitar 14 kali kebakaran di data center. Which is mungkin rata-rata bisa hampir setiap setahun 2 tahun sekali lah ada kebakaran. Jadi frekuensinya mungkin less, tapi impact-nya ini yang bisa jadi akan cukup besar. Karena once terjadi kebakaran, maka efeknya nggak hanya ke perangkat atau data center yang down, bisa jadi mungkin akan ada korban, baik korban yang karena menghirup asap, mungkin bisa juga kalau memang fatal itu bisa jadi sampai ke ada korban jiwa gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang memang jadi perhatian. Makanya di berbagai standar yang ada kita lihat bahwa data center selalu menerapkan mekanisme untuk prevention terhadap kebakaran maupun juga mitigasi untuk mencegah terjadi kebakaran tersebut. Seperti itu sih. Kalau dilihat kan beritanya kebakaran itu terjadi karena baterai lithium ya Pak.
mungkin bisa dijelaskan kenapa baterai lithium itu bisa menjadi salah satu penyebab kebakaran di data center? Iya, jadi memang baterai lithium itu salah satu energy storage system yang memang cukup mutakhir yang saat ini banyak dipakai oleh data center industry untuk penyimpanan energi. Karena memang dari sisi size-nya dia compact, kemudian juga secara penyimpanannya dia cukup bagus gitu ya, sehingga banyak diaplikasikan di data center. Tapi di balik kepraktisannya dan benefit yang ada, memang menyimpan cukup banyak potensi atau resiko, karena memang baterai bagaimanapun di dalamnya kita lihat memang ada chemical lah ya, ada senyawa-senyawa kimianya, which is ketika ada faktor-faktor eksternal seperti ada panas dari luar, itu akan bisa memicu misalnya ada short circuit, external short circuit maupun internal short circuit. Bahkan ketika mendapatkan benturan atau tekanan, dia juga bisa menyebabkan adanya explosion, sehingga nanti memicu adanya reaksi kimia, terbakar dan segala macam. Dan memang kenapa jadi momok untuk Li-ion ini atau lithium ini, memang karena ada reaksi berantainya tadi. Jadi once kebakar gitu ya, dia nggak akan berhenti melepaskan energinya sampai energi dalam baterai sendiri itu habis. Jadi ibaratnya kalau dia full charge sampai charging listriknya itu habis, dia akan terus mengeluarkan energi dalam bentuk panas dan segala macam. Itu yang menyebabkan penanganannya ketika ada kebakaran karena baterai lithium ini cukup lama. Kalau kita lihat kejadian terakhir ya, salah satu provider di Singapura ya, itu bisa sampai 36 jam in total untuk bisa mengkonten tadi, untuk bisa benar-benar bisa memadamkan api. Dan juga impact setelahnya juga cukup besar, karena ya tadi, karena panasnya sangat tinggi gitu ya, sehingga mungkin bisa menyebabkan kerusakan isi struktur dan segala macam. Lebih ke arah itu sih sebenarnya. Oke, kalau yang kan ada juga kurang lebih dari setahun di Singapura juga terjadi kebakaran, tapi beda, dia rack server gitu ya. Dan tadi Bapak bilang kan ada yang menghirup asap gitu ya. Kalau rack server yang kebakaran gitu ya, kenapa lebih berbahaya? Karena ada korban jiwanya gitu ya kan. Kenapa pas di baterai lithium mereka tidak ada korban jiwa gitu? Apakah penanganan berbeda ya Bu? Sebenarnya untuk rack server ataupun baterai lithium ketika ada kebakaran semua berbahaya. Oke, cuman pas ada kejadian di rack server, mungkin karena asapnya udah mengepul banyak, terus kemudian terhirup oleh orang, kemudian sesak nafas, akhirnya accident, dilarikan ke rumah sakit. Kalau dibilang bahaya mana antara lithium baterai dengan rack server, of course yang paling bahaya adalah lithium baterai, karena tadi ada thermal runaway yang harus dipadamkan segera, which is teknologi itu harus shutdown sebelum thermal runaway itu terjadi. Nah, sedangkan balik lagi untuk yang rack server mungkin ada beberapa kriteria, which is kita bisa proteksi di area rice floor, terus kemudian di area roomnya, atau di area upper rice floor jika dia ada ceiling. Nah, kenapa itu bisa terjadi asap mengepul? Karena mungkin belum ada proteksi dini. Contohnya aspirating smoke detector, ya kan? Karena pada dasarnya dalam NFPA 76, which is IT facility, untuk data center di atas 232 meter square itu harus ada 4 kategori, 4 level protection, which is yang pertama very early warning fire detection atau VEWFD, which is teknologinya adalah low smoke deteksi aspirating untuk mendeteksi berapa sih konten smoke yang ada di situ, menyebabkan kebakaran atau tidak. Which is kita sendiri tuh belum bisa melihat itu ada asap. Itu adalah teknologi very early warning fire detection. Yang kedua adalah early warning fire detection, which is smoke detector ataupun sprinkler ya Pak. Biasa di data center pakai sprinkler ya Pak. Iya, untuk jadi water sprinkler itu memang suatu syarat untuk yang baterai ya, karena hanya bisa dipadamkan tadi itu dengan air untuk baterai Li-ion itu sendiri. Makanya memang kalau kita refer ke sama NFPA 833 ya, Energy Storage System, memang di situ mensyaratkan bahwa untuk yang baterai itu harus punya water sprinkler seperti itu. Memang di Indonesia sepertinya kalau SNI saya lihat sih memang
kayaknya akan diadopsi ya untuk Yes. untuk standar tersebut gitu. Ya. Jadi kalau di rack server gitu ya, mungkin fire protectionnya berbeda sama di Baterai lithium karena mitigasinya juga berbeda. Oh, oke. Tambahan lagi bahwa tadi early warning fire detection, contohnya sprinkler, heat detection, smoke detection, which is pasif, dimana nunggu asap naik baru dia deteksi, right? Terus kemudian yang ketiga adalah suppression, karena detect, alert, evacuate, suppress. Nah, kalau di rack server itu ada dua teknologi yang biasa diterapkan. Kalau NFPA 75 itu membolehkan menggunakan water base atau water berupa dry sprinkler yang tadi, atau bisa menggunakan clean agent, which is yang kita biasa pakai FK5112, terus kemudian IG541. Nah, tadi kenapa bisa orang itu ada accident? Karena tidak ada mitigasi di early warning system. Very early warning system. Tiba-tiba asapnya mengepul, begitu, Mbak Genzi. Oke. Soalnya kan banyak mungkin kalau untuk water base gitu ya, untuk rack server banyak customer mungkin sedikit ketakutan karena rack mereka akan kena air lah ya. Jadi pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik untuk racknya ya, akan rusak. Kalau itu ada solusi lain nggak sih? Solusi lain yang tadi pakai clean agent. Clean agent. Ya. Tapi kalau clean agent itu kan dia bukan asap ya Pak, uap ya atau apa sih? Kayak asap gitu. Ada residunya nggak sih untuk rak? Ada resikonya nggak di sama rak gitu loh kalau kita pakai itu? Misalnya sisa-sisa residu gitu Pak. Mungkin Pak Jadi memang Dwi akan jawab. ya, jadi memang kita pisahkan antara fire pertama kan tadi fire detection ya, fire detection dengan FESDA dan lain-lain. Kemudian fire suppression. Bagaimana ketika terjadi fire itu bisa segera dikonten gitu kan ya. Jadi kalau untuk seperti UPS dan battery room gitu kan ya, kemudian memang atau mungkin area-area facility seperti panel dan segala macam itu kita bisa pakai clean agent plus tambahan dengan sprinkler gitu kan ya. Untuk di data hall terutama yang di mana di situ ada perangkat-perangkat IT ya, IT, yes. itu tergantung peraturan dari masing-masing negara sih. Kalau kita lihat di Singapura memang di sana disyaratkan bahwa memang even di data hall pun juga harus ada fire water sprinkler seperti itu. Kalau di Indonesia saya lihat memang belum diatur seperti itu. Jadi memang kebanyakan yang digunakan adalah tadi clean agent gitu kan ya. Misalnya FM 200 atau Novec 230 gitu ya kalau kita sebut merek disebut salah satunya. Jadi memang itu clean agent harapannya ketika mendeteksi adanya asap tadi gitu ya, dia akan bisa rilis gasnya, which is itu juga harmless buat manusia dan juga nggak meninggalkan residu. Jadi memang hanya untuk jadi konten, aman lah ya aman untuk perangkat juga gitu ya. Jadi kalau air udah pasti langsung rusak nih, susah. gitu kan ya. Jadi banyak kan customer pastinya takut ya kan kalau ada airnya gitu. Tapi memang tergantung balik lagi ke standarnya ya, peraturannya. Jadi dalam kondisi tertentu memang ternyata dengan clean agent tadi nggak bisa dikonten, memang mau nggak mau untuk menyelamatkan jiwa nomor satu ya, nyawa nomor satu dalam kebakaran ya. Jadi perangkat dan segala macam ya tetap yang diutamakan sebenarnya keselamatan jiwa gitu ya. Jadi memang di beberapa negara memang mereka mensyaratkan bahwa ada berlapis ininya. Jadi setelah clean agent nggak bisa mengkonten, kemudian sprinkler harus tetap ada gitu ya. Jadi tapi cara mereka discharge juga beda-beda gitu kan. Kalau misalnya tadi deteksi ada smoke dengan ion detection gitu kan ya, dia akan muncul alarm gitu ya. Kalau nggak di-abort dia akan discharge gasnya gitu kan. Tapi ternyata kalau itu nggak bisa terkonten, apinya menyebar segala macam, kemudian sampai menyentuh ke detektor yang water sprinkler, itu akan pecah, baru airnya akan nyembur seperti itu. Jadi memang bertahap nih. Kalau memang udah terlalu besar, baru dia akan sprinklernya akan turun ya, akan turun seperti itu. Okay. Selain Tapi pengennya itu kita nggak dipakai itu kan. Kalau sprinkler itu udah paling terakhir ya Bu ya. Actually alat pemadam kebakaran itu pengennya tidak dipakai. Karena kita tidak mau ada kebakaran. Kita siapin semua secanggih mungkin gitu secanggih mungkin. Selengkap mungkin gitu Nggak ada yang mau ya benar. Tapi jangan sampai kepake. Jangan sampai kepake ya betul. Aku pengen tahu deh,
Selain baterai lithium, kebakaran di rak server mungkin trip atau ada apa sih faktor-faktor penyebab kebakaran di data center selain itu? Mungkin bisa jadi penanggulangan, mungkin bisa jadi pelajaran lah ya. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang fire protection itu sebenarnya dimulai dari desain. Jadi pada saat tahapan desain itu bagaimana kita menerapkan standar desain yang memang proper terkait dengan risiko kebakaran. Contohnya kalau ruangan UPS dan baterai itu sebisa mungkin dipisah dengan fire rated material gitu kan ya. Jadi mungkin fire rate 2 jam lah untuk bisa mengkonten fire. Jadi dipisah antara UPS dan lithium baterai. Kemudian juga lithium baterai itu sebisa mungkin dekat dengan tembok. Jadi in case ada kebakaran di rumah kita bisa bobol temboknya untuk bisa dikeluarkan atau bisa fokus ke baterai tersebut. Kemudian juga kayak kemarin kejadian yang tadi diceritakan ya, yang di Singapura itu karena berhari-hari butuh air sekian banyak ya galon, berarti kita harus make sure juga tentang drainage-nya gitu kan ya, seperti itu. Itu salah satu contoh di sisi UPS dan baterai, dan yang lain juga sama gitu kan. Pertama tahap desain, kemudian tahapan implementasi. Tahap implementasi kita harus memilih produk perangkat yang memang dia certified gitu kan ya. Kemudian dia juga well tested gitu kan ya, untuk mencegah adanya arc flash seperti itu, atau mencegah terjadinya ada akumulasi heat panas gitu kan ya, atau mungkin bahan-bahan yang memang dia mudah terbakar. Itu pada saat implementasi. Yang ketiga pada saat operasional, bagaimana kita make sure untuk daily maintenance-nya, maintenance rutinnya itu memastikan apakah sensor atau detektor smoke-nya ini bekerja, makanya selalu ada testingnya. Kemudian apakah pressure-nya gas ini sesuai gitu dan segala macam. Memang banyak faktor lah yang kita bisa cek untuk memastikan bahwa kita bisa meminimalkan risiko ada kebakaran. Dan tadi mungkin kalau kita bicara yang nyambung yang tadi nih di sisi rak ya, even rak itu dari sisi customer, karena customer kalau kita bicara colo ya, colo provider, customer itu yang on the rack itu. Jadi perangkat apapun yang ada di dalam itu juga ada kemungkinan juga untuk bisa timbul percikan, flash, baik karena memang sambungannya yang kendor misalnya, atau mungkin karena airflow-nya nggak bagus, density rack-nya tinggi sehingga timbul panas, kemudian di situ ada material-material yang mudah terbakar gitu. Jadi emang end to end harus kita lihat sih. Jadi nggak hanya di satu sisi aja, tapi bisa timbul di mana-mana gitu ya. Makanya mulai dari desain sampai operasional, termasuk ke customer pun kita juga memberikan edukasi untuk bagaimana kita bisa menstandarkan dan memberikan panduan lah ya, mana yang do dan do not-nya ya untuk di data center itu gitu. Dan ditambahkan tentang pelatihan untuk improve atau untuk educate daripada sisi manpower-nya, baik dari sisi desain, baik dari sisi operasional, atau mungkin dari maintenance orangnya. Nah, apakah dia sudah tersertifikasi untuk menjalankan operation, atau mungkin memakai peralatan yang canggih tapi ternyata tidak di acknowledge di lapangan ya kan. Jadi desain, implementasi, alat, termasuk juga manpowernya. Betul. Iya. Jadi memang ya tadi pelatih itu penting sekali, makanya harus selalu ada fire drill. Yes. Karena ya tadi di situ ada APAR, di situ ada FESDA, di situ ada berbagai macam fire suppression dan detection system gitu kan ya. Bagaimana bisa mengoperasikannya dan harus tepat waktu gitu kan ya. Karena jeda sedikit aja api itu udah bisa menyebar kemana-mana gitu kan ya. Salah menggunakannya bisa jadi api itu nggak akan padam gitu kan. Misalnya even cuman APAR yang handheld gitu ya, yang handheld kalau salah cara dia nyemprotinnya itu juga apinya nggak akan padam, bisa jadi malah tambah gede gitu kan. Makanya itu perlu sekali ya. Dan juga mungkin kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran, karena simulasi itu perlu dilakukan juga. In case ada kebakaran, berapa lama mereka bisa datang, apakah hidrannya itu secara pressure itu memenuhi syarat, di mana titik hidrannya dan segala macam. Memang harus kita prepare. Seperti tadi kita nggak pengen menggunakannya, tapi once itu kejadian kita harus benar-benar ready. Iya, betul. Seorang-orangnya juga harus ready gitu. Seorang-orangnya. Istilahnya gitu, seorang-orangnya. Kayak yang di salah satu yang di Singapura yang rak server, kebakaran rak server gitu ya. Menurut Bapak sama Ibu, apa sih blind spotnya dari kebakaran tersebut? Kenapa
tiba-tiba rak server itu gitu ya. Karena kan rak server itu kan pasti berdampingan dengan rak server lain ya, customer lain gitu ya. Pasti kan kok bisa gitu. Jadi menurut ada blind spotnya atau mungkin harus ada yang dicek kah gitu atau gimana? Iya, ya. Jadi kalau kita lihat data center ya, mostly kita lihat dari sisi data hall-nya ya. Jadi kita ada detection, kita bagi beberapa zone dan segala macam. Kemudian suppressing juga ada beberapa zone. Sementara kalau di rack ini ya banyak kan ya berderet segala macam gitu kan ya. Kemudian di dalamnya bisa jadi customer yang pegang operasionalnya di dalamnya gitu ya, karena mereka naruh perangkat seperti apa dan segala macam. Jadi memang kalau kita lihat banyak sekali sisi blind spot yang kita bisa deteksi nih di dalam rak. Yang tadi pertama terkait dengan koneksi listriknya gitu kan ya, apakah kendor dan segala macam bisa muncul flash. Kemudian apakah ada perangkat-perangkat yang memang sudah tua gitu ya, sehingga mungkin dari sisi PSU-nya misalnya itu udah sudah berumur sehingga rentan untuk ada korslet dan segala macam gitu kan ya. Yang ketiga, apakah ada barang-barang yang berbahaya yang nggak seharusnya ada di dalam rak yang memang sifatnya mudah terbakar. Kemudian dari sisi density raknya juga gitu. Kalau raknya densitynya tinggi, dia bisa timbul panas yang lebih besar gitu kan ya, sehingga ketika ada panas kemudian dia bertemu dengan bahan yang mudah terbakar, karena segitiga ini ya, segitiga api gitu ya. Segitiga api, Iya, ya. jadi udah semua orang tahu lah segitiga api itu, jadi ada oksigen, ada panas dan ada bahan bakar yang mudah kebakarnya, sehingga itu akan terbakar gitu. Dan juga bisa jadi ada perangkat-perangkat yang kalau kita lihat perangkat telco tuh mostly mereka contohnya DC ya. Jadi kadang ada juga yang mereka menempatkan DC rectifier gitu ya di dalam rak, which is di situ ada baterai juga, which is itu juga sesuatu yang bahaya karena baterai itu harus di treatment khusus. Sementara kalau kita bicara rack level, mostly nggak ada sistem yang memang dedicated untuk rak. Mostly kita lihatnya per data hall ya. Mungkin Bu Randa bisa lebih tahu nih nanti untuk sistem deteksi dan ininya. Ya, kalau yang tadi adalah customer properties, which is Pak Kurniawan lebih yang expert expert. terkait hub yang tidak sesuai. Nah, kenapa blind spot di area itu? Mungkin maintenance. Kadang-kadang di setiap data center itu maintenance itu bukan dilupakan, tapi mungkin perlu checklist yang lebih. Nah, jadi kalau alatnya of course mereka sudah kasih yang the best, kemudian UL listed lah, kemudian FM approve lah. Tapi how to maintain itu balik lagi. Jadi maintenance itu adalah hal yang wajib di dalam data center. Karena sekali kita lack di maintenance habis begitu. Tapi kan mau tahu juga nih Bu, kalau misalnya kayak sprinkler atau apa, pipanya kan mungkin ada bagian-bagian tertentu yang tidak tercapai ya, tidak terkena si pipa airnya itu ya. Jadi pas saat dia keluar si airnya atau mungkin fire suppression gasnya keluar, mungkin dia tidak mencapai ke sudut-sudut tertentu, ada nggak sih Bu? Atau memang sudah di teknologinya sudah bisa mencapai blind spot yang mungkin nggak kepikiran sama maintenance-nya data hall gitu ya. Oke, dari sisi deteksi ya, saya mungkin 90% sudah agree dengan beberapa desainer. Of course, kalau contoh mau desain aspirating smoke detector, yang Bapak sebutkan brand Vesda, sebenarnya itu brand, oke. Nah itu Tapi terkenalnya Vesda. Iya, terkenalnya Vesda, bukan Vespa. Oke, di dalam aspirating smoke detector itu ada satu parameter, which is ada namanya kelas A, kelas B, kelas C. Data center, terutama di data hall itu rata-rata applicable di kelas A. Kelas A itu jadi aspirating smoke detector kan ada pipa menjulur, terus kemudian kasih hole. Untuk mendesain hole-nya itu ada aspire design, jadi flow calculation design. Nah, kelas A itu harus achieve kurang dari 60 second. Contoh, pipa saya panjang tuh sampai 25 atau 30, hole-nya ada 10, berarti di hole 10 ketika dia ada potensi asap yang menyebabkan kebakaran, dia harus deteksi minimum less than 60 second. Nah, kalau desainer balik lagi bahwa
teknologi di dalam NFPA itu tidak disebutkan. Contoh tidak disebutkan FASDA contohnya. Hanya disebutkan aspirating smoke detector atau disebutkan very early warning fire detection. Tapi sih ada beberapa teknologi yang memang dia aspirating smoke detector tapi tidak seperti teknologi yang lain. Ada beberapa yang hanya fotoelektrik dioda di dalamnya, terus kemudian dikasih fan, atau ada yang di dalamnya pakai flare chamber. Jadi si chamber tersebut menggunakan laser, di acknowledge lagi menggunakan microchip kamera untuk imaging apakah itu asap kebakaran, apakah itu debu, terus kemudian apakah itu contohnya diesel menyebabkan kebakaran atau tidak gitu. Nah, parameter-parameter itu yang dimiliki oleh beberapa manufacturer yang memang dia kompeten di situ. Nah, itu adalah blind spot. Jadi ketika kita menerapkan sesuatu alat, kita harus tahu apa sih fungsinya, bagaimana sih. Kalau saya hanya tempatkan alat contoh aspirating smoke detection saja, tapi tidak tahu teknologi sedetail itu, maka akan terjadi false alarm. Siapa yang akan rugi di sini? Dari si end user sendiri. Kenapa? Karena berisikan. Ding gitu kan. Wes tak acknowledge tak disable aja gitu kan. Nah, itu juga blind spot itu. Tapi kalau desain dari data center, semua konsultan itu sudah follow. Tapi memilih alatnya mungkin yang perlu edukasi begitu. Oke. Kalau untuk di fire protection ya Bu, ada nggak sih regulasi yang khusus untuk sebagai acuannya fire protection di Indonesia atau secara global gitu ya? Atau mungkin Pak Kurniawan sebagai yang punya data center lah ya gitu ya, pemain data center ya. Ada nggak sih kalau mau pakai fire protection, pilih regulasinya harus yang begini, harus apa gitu? Ya, jadi memang yang pertama kita harus comply dengan local code. Jadi di Indonesia sendiri seperti apa sih peraturannya? Yang kita punya sebenarnya SNI tersebut ya. Terakhir keluar kemarin 2023 ya, pembaruan SNI tersebut. Kita juga lihat standar seperti apa dan pasti kita akan follow standar tersebut gitu kan. Nah, cuman kadang memang di standar tersebut nggak mengatur secara detail seperti itu. Hanya mengatur bahwa IT equipment itu atau IT room itu dia harus punya sistem deteksi kebakaran, kemudian harus punya suppression untuk kebakaran dan segala macam. Tapi seperti apa standarnya dan segala macam itu bisa jadi nggak semuanya tercover. Makanya kita combine juga dengan international standard. Seperti tadi NFPA, ada NFPA 75, NFPA 76, NFPA 833 dan segala macam. Dan kalau kita lihat di antar negara pun juga masing-masing punya local code yang beda-beda gitu ya. Jadi untuk pemain data center terutama yang memang ada di beberapa negara, yang pasti pertama kita harus follow local code-nya di masing-masing negara tersebut gitu kan ya. Dan pasti kita nggak hanya follow as is ya, kita maunya follow-nya lebih gitu kan ya, di atas itu gitu. Kalau standarnya seperti ini ya kita coba di atas ini ya, seperti itu. Jadi untuk make sure bahwa ini nggak hanya sekedar bagaimana kita bisa comply dengan regulasi, tapi bagaimana kita make sure bahwa ini benar-benar aman. Jadi kalau kita lihat standar antara misalnya di Singapura mungkin atau di Korea atau di Jepang dan lain itu beda-beda, dan Indonesia juga beda-beda gitu ya. Jadi memang kita berusaha untuk refer ke global standard lah, salah satunya tadi ya NFPA, dan juga memang kita juga dalam mendesain kemudian dalam implementasi kita juga diskusi dengan brand owner juga untuk melihat kemampuan dari masing-masing sistem atau perangkat tadi, karena yang tadi nggak hanya desain tapi pada implementasi itu kita make sure bahwa yang kita gunakan benar-benar yang secara kualitas juga bagus. Mungkin sama-sama bisa mendeteksi tapi tingkat akurasinya seperti apa, bagaimana lifetime-nya, bagaimana kemudahan untuk maintenance-nya dan segala macam. Lebih ke arah itu sih. Kalau untuk karena kan misalnya kita bawa fire protection brandnya dari luar lah ya, bukan dari Indonesia gitu ya. Jadi ada nggak sih Bu regulasinya yang bisa dipakai di Indonesia atau memang dipakai di Indonesia gitu? Seperti Pak Kurniawan jawab ya, mandatory adalah kita follow SNI karena local code kan. Kita harus dapat sertifikat dari Damkar untuk lolos apakah itu applicable atau tidak di Indonesia. Tapi kalau data center itu rata-rata UL-FM, dan follow terhadap NFPA 72 untuk desain daripada building, 7576 untuk IT facility, terus kemudian mungkin tadi line timer di beberapa
NFPA 76 yang sekarang revisi 2024 kalau nggak salah, yang mandatory untuk memonitor electrolyte vapor. Jadi cairan elektrolit yang dalam dalam lithium battery sebelum dia menjadi off gas atau thermal runaway, maka dia harus dideteksi dulu. Nah, yang tadi mungkin untuk data center SNI sudah mengadop di 75, 76 atau 72 sendiri kan. Tapi untuk lithium boleh koreksi ya Pak. Tadi Bapak sebutkan SNI 2023 udah diadop atau belum? Karena saya belum menemukan. Belum sih, belum. Termasuk juga penerapan tadi water sprinkler di data hall itu juga belum diatur juga di dalam SNI yang baru. Kalau kita lihat kayak di Singapura mereka udah mengatur itu. Tapi nggak spesifik mengatur data center, hanya mengatur bahwa building gitu ya memang diperlukan ada water sprinkler seperti itu. Jadi tapi memang nggak benar-benar disebutkan secara pasti gitu kan ya. Jadi memang kalau di Singapura sudah ada sudah diatur ya, sudah ada regulasinya untuk baterai lithium tadi itu. Menurut Bapak berarti kebakaran kemarin yang disebabkan oleh baterai lithium berarti regulasinya tidak dijalankan atau memang ada kesalahan pemasangan atau apa atau? Iya, jadi memang standar atau local code itu bisa jadi akan terus diupdate ya terkaitan dengan insiden atau kebakaran yang terjadi. Salah satu yang terakhir kalau kita bicara tentang Singapura, mereka itu mensyaratkan bahwa untuk baterai itu harus di level 1 gitu kan ya. Untuk mencegah yang tadi nih, kalau dia di atas dia bisa impact ke bawah dan ke atasnya juga gitu kan. Tapi memang untuk local code ini atau peraturan ini memang sifatnya nggak retroaktif, jadi hanya untuk yang kedepannya aja. Kalau udah terlanjur dibangun itu investasi udah besar. Kalau untuk merubahnya memang akan effortnya besar sekali. Jadi memang nggak mewajibkan untuk yang sudah terbangun itu harus follow. Dia hanya mewajibkan ketika ada pembangunan baru. Seperti hanya di kita ya, ketika kita mau dapat sertifikasi damkar ya untuk yang baru-baru aja nih kita akan apply sesuai dengan local code yang ada gitu. Jadi memang akan terus karena teknologi baterai terus berkembang, misalnya density perangkat itu terus naik. Mungkin tadinya kita bicara hanya sekitar 2-3 kVA atau 5 kVA per rak, dengan ada AI segala macam itu jadi di atas 100 kVA per rak gitu kan ya. Sehingga mungkin nanti cara suppression-nya atau cara detection-nya itu juga berubah, sehingga nanti membuat mau nggak mau kita atau regulator nanti akan merubah nih standar untuk keamanan berkaitan dengan fire. Jadi memang itu sesuatu yang akan terus berkembang. Jadi mungkin tiap beberapa tahun sekali akan ada update seperti itu. Oke. Insiden kemarin ya, berbagai macam insiden gitu ya. Menurut Ibu dan Bapak gitu ya, apakah perlu dilakukan maintenance gitu? Maintenance rutin ya, mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau mungkin kalau di data center sendiri apakah memang sudah ada maintenance-nya gitu ya, atau di maintenance kalau ada fire system gitu ya, di maintenance kalau di calling aja gitu kan sama atau kalau ada kebakaran aja. Kalau ada kebakaran habis kebakaran baru maintenance gitu. Ya pasti maintenance itu sesuatu yang memang wajib ya kalau di data center. Bahkan kita ada daily maintenance, jadi checklist untuk memastikan bahwa semua sistem itu memang dalam kondisi siap siaga in case ada sesuatu gitu kan. Jadi memang, dan juga titiknya banyak nih yang harus kita cek, mulai dari tadi ya, mulai dari detektornya, kemudian dari sisi gas ininya, tekanannya, bahkan sampai ke apar sendiri, dilihat apakah kapan terakhir kali dicek gitu kan ya, apakah udah expire atau belum, kita bisa expire atau belum gitu kan gasnya. Kemudian juga maintenance yang lain kita lakukan adalah untuk melihat apakah ada kemungkinan yang lain yang bisa menimbulkan ada kebakaran. Salah satunya dengan cara thermal detektor. Jadi kita menggunakan kamera thermal untuk melihat terutama di koneksi-koneksi yang sifatnya tegangannya tinggi gitu ya. Untuk melihat apakah ada akumulasi panas yang memang nggak wajar seperti itu. Bisnis itu akan ketika ada akumulasi panas, kemudian ada ada loncatan listrik segala macam, itu akan bisa menimbulkan kebakaran. Jadi kita antisipasi juga, oh ini kenapa? Berarti udah waktunya mungkin perlu diganti kabelnya, apakah ada sambungan yang kendor dan segala macam. Jadi memang banyak aspek, gak hanya dari sisi fire systemnya aja yang kita maintain, tapi secara infrastruktur, secara keseluruhan baterainya kita harus cek kesehatannya, apakah ada
apa namanya, yang putus dan segala macam, apakah ada impedance yang naik gitu kan ya, kemudian dari sisi UPS, dari sisi panel dan semua aspek sih, itu bisa memicu adanya kebakaran. Maka memang, maintenance sesuatu yang wajib lah, sesuatu yang memang harus dilakukan di data center untuk semua aspek, nggak hanya fire aja sih sebenarnya. Kalau Ibu maintenance seperti apa sih Bu? Maksudnya kan kalau fire ya, masa kita harus bongkar gasnya kan nggak mungkin gitu ya, atau bongkar si sprinkler atau cek-cek itu. Jadi seperti apa sih Bu kalau untuk fire protection gitu maintenance-nya? Saya setuju dengan pendapatnya Pak Kurniawan karena kalau kita punya rumah kita pasti akan maintenance seluruhnya kan. Apalagi data center sangat kritis sekali. Jadi maintenance fire itu mungkin jadi salah satu tapi bukan priority. The priority adalah dari akses customer yang tadi, contoh trafo atau mungkin powernya atau mungkin rack servernya. Nah, balik lagi di fire, maintenance yang biasa kita lakukan itu sesuai dengan regulasi yang ada, 3 bulan sekali atau mungkin setahun 2 kali dan minim itu 1 tahun sekali. Nah, maintenance yang biasa adalah contoh kayak contohnya aspirating, maka kita akan cek berapa kondisi dari UPS-nya atau baterainya, terus kemudian dari filternya, terus kemudian tadi suppression, ceknya nggak mungkin kan dirilis kan. Jadi caranya adalah cek tekanannya sesuai atau tidak. Terus ada yang dry sprinkler mungkin akan dicek pressure-nya seperti itu. Jadi hampir seluruh data center itu sudah follow itu. Tapi kita harus lebih lagi untuk jangan bosan-bosan mengedukasi tentang bagaimana sih maintenance seperti itu. Nah, tapi selain dengan fire system itu sendiri, tadi saya juga sampaikan bahwa penyebab fire itu bisa macam-macam, maintenance juga macam-macam, termasuk di sisi perangkat juga akan bisa berperan ya, atau ada risiko itu juga. Makanya mungkin salah satu yang bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan AI tadi itu lebih ke arah bagaimana kita bisa membuat predictive maintenance. Jadi kalau selama ini maintenance kita lakukan either itu berkala sesuai dengan jadwalnya atau korektif ketika ada masalah, bagaimana kita bisa lebih memprediksi bahwa ini akan dengan gejala-gejala yang ada sama kayak orang sakit lah gitu kan ya. Mulai ada demam-demam dikit gitu kan ya. Udah mulai ditangani, nggak nunggu sampai dia sakit, nggak nunggu sampai dia batuk pilek dan segala macam. Jadi dengan ada prediktif ini, terus saja dengan bantuan AI dan segala macam, kita bisa tahu perangkat ini udah waktunya untuk dilakukan service atau maintenance, butuh ada penggantian perangkat. Ini ada potensi untuk baterainya ini sudah harus diganti dan segala macam. Sehingga baik lagi kalau kita bicara hubungan dengan fire tadi, potensi untuk atau resiko untuk kebakaran itu bisa kita mitigasi dari awal. Terus saja dengan dari sistem fire protection ini juga semakin lama semakin canggih juga. Saya lihat ada yang dengan thermal imaging tadi dia bisa mendeteksi bahwa ini potensi fire-nya cukup besar dan segala macam sehingga dia ada alert. Kemudian juga tadi dari sisi tools yang tadi bisa mengintegrasikan banyak fire detection system sehingga kita bisa lebih cepat untuk bereaksi gitu kan ya dan segala macam. Jadi memang penggunaan AI untuk baik untuk fire maupun data secara umum memang terbuka luas. Berarti memang ada ya Pak Bu teknologi terbaru yang jauh sebelum terjadilah kebakaran atau apa gitu, teknologi terbaru maintenance-nya tuh kita udah tahu kayaknya ini 3 bulan lagi si baterai misalnya gitu ya, 3 bulan lagi si baterai kayaknya udah mulai bakalan trip nih gitu kan atau apa gitu, ada nggak sih Pak? Maksudnya tadi ya lebih ke arah prediktif aja. Jadi bahwa ini udah mulai degrade nih. Karena kan bata juga ada life cycle-nya kan, ada umurnya, berapa kali dia charge dan discharge ya kan ini. Jadi dengan bantuan tadi sebenarnya kan mengintegrasikan beberapa macam sensor ya. Kita pasang sensor, baterai monitoring dan segala macam, kemudian AI yang membantu untuk menganalisa bahwa ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam sekian hari atau sekian bulan ini harus dilakukan maintenance atau diganti. Ini kapasitasnya udah turun atau ada anomali nih di sisi baterainya. Jadi sebelum ada kejadian yang aneh-aneh dia udah ngasih sinyal dulu, lah ya. Ngasih sinyal. Itu sebenarnya bukan teknologi terbaru banget ya sebenarnya. Iya, tapi dengan AI itu akan bisa lebih simple dan juga akan bisa ngebantu menganalisa lebih cepat sebenarnya. Seperti itu. Kalau misalnya kayak di berbagai insiden gitu ya. Kita ngomongin ini sebenarnya brand ya tadi yang Vesda. Diperlukan untuk deteksi kebakaran gitu ya, untuk merusak apakah
perlu gitu penerapan PESDA ini menurut Ibu? Balik lagi tadi, sesuai dengan aturan yang 76 tadi, 232 maka applicable untuk pakai VEWFD, which is low smoke energy, which is PESDA. Ya, yes, itu perlu. Terus kemudian bagaimana cara desainnya, itu juga sangat perlu. Karena kita pakai alat canggih-canggih, tapi ternyata tidak bisa deteksi dini, akhirnya terjadi kebakaran. Itu one thing yang harus kita pikirkan juga. Begitu. Jadi kalau selain selain PESDA atau yang lain, ada nggak sih mitigasi apa sih Bu? Gimana mitigasinya gitu ya untuk mencegah kebakaran, mencegah ya mungkin mau kebakaran besar mau kebakaran kecil kan resikonya sangat merugikan ya. Yang sekarang happening lithium battery ya. Ya, itu sangat boomnya sangat cepet kan. Jadi dari lithium battery seperti Pak Kurniawan sampaikan bahwa gimana caranya shutdown ketika terjadi electrolyte vapor, adanya cairan sebelum orang itu bisa melihat. Jadi ketika sebelum baterai menggelembung, kalau baterai kan lama-lama kalau itu menggelembung, ini contoh baterai HP ya, mensimpelkan ya. Jadi electrolyte vapor itu terjadi, kemudian waktunya sangat cepat, which is 0 sampai 30 menit, tergantung dari elektrolit cairan ada apa yang di lithium. 0 sampai 6 menit itu bisa dideteksi dengan menggunakan satu alat deteksi. Di mana deteksi itu mendeteksi electrolyte vapor sesuai dengan aturan yang ada di NFPA tadi 76. Nah, apa yang terjadi di situ? Dia akan kasih info ke baterai charger untuk stop cell mana yang teridentifikasi. Kemudian paralel dia juga akan kasih info lewat Modbus TCP IP ke building management system, bukan battery management system. Nah, satu shutdown yang cepat itu yang untuk preventif memitigasi gimana caranya tidak ada thermal runaway. Karena setelah thermal runaway itu saya dapat baca dari expert yang saya belajar sebelum podcast ini. Itu hanya perlu waktu 30 detik untuk burst. That's why salah satu teknologi yang perlu diterapkan adalah how to shut down di baterai tersebut. Oke. Karena baterai lithium itu tidak bisa dideteksi cuman panasnya saja, terus kemudian humidity-nya saja contohnya, atau overcharger-nya saja, atau overheating-nya saja. Jadi dari electrolyte vapor cairan tadi yang chemical reaction yang kita padamkannya susah. Bagaimana cara menyetop itu? Ya wes, gak usah dicas, stop chargernya gitu. Tapi kan kalau di data center kan biasanya baterai ya, ini saya minta bantuan dari Bapak untuk menjawab terkait bagaimana setelah di shutdown apa yang harus dilakukan. Betul. Apakah bisa di shutdown? Ya tapi memang betul sih. Jadi kan kalau baterai itu kan selalu dalam kondisi dicas kalau dia nggak dipakai kan. Jadi memang yang pertama dilakukan harus memutus ini dulu gitu kan ya. Memutus ini dulu. Bahkan kalau bisa antar baterai kan sebenarnya kan dia saling terhubung ya. Itu juga kita coba putus itu. Jadi nggak mencegah ada thermal runaway atau chain reaction tadi gitu kan ya. Jadi memang setelah kita bisa putus itu akan lebih mudah untuk memadamkannya seperti itu. Karena dibandingkan dengan ternyata dia masih disuplai terus gitu kan energinya yang tersimpan masih sangat tinggi dan saling nyambung di antara semua baterai gitu kan ya. Jadi memang begitu diputus kemudian juga kita coba isolate gitu ya. Isolate dan juga fire suppression-nya akan masuk untuk mencegah dia merambat. Karena kalau udah besar ya, semuanya terkena gitu kan ya. Ya tadi lama sekali untuk bisa memadamkan dan itu akan bisa menyebar. Karena misalnya door-nya atau wall-nya itu fire rate-nya 2 jam, kalau dia lebih dari 2 jam dia bisa menyebar ke area lain di data center tersebut gitu. Which is itu akan impact-nya akan sangat besar. Jadi memang saat-saat awal kejadian kebakaran itu saat-saat yang sangat kritikal. Sebenarnya ya paling benar sih pada saat ada indikasi awal bisa kita langsung konten. Tapi kalau udah terlanjur jadi api, even di detik-detik awal atau menit-menit awal itu sangat penting. Jadi kadang balik lagi kalau kita bicara tentang faktor manusia, operatornya atau siapapun yang memang saat itu ada di site gitu, ada di lokasi, dia harus tahu
sequence untuk bisa mematikan api itu seperti apa. Iya. Gitu ya. Kadang dilupa, kadang begitu api fokus ke apinya, cari handheld apar langsung disemprot gitu. Padahal masih ngecas dia, gitu kan ya. Nggak akan padam. Nggak akan Jadi padam pertama ya. ada dia mutus dulu ininya, mutus dulu aliran chargingnya tadi, aliran listriknya gitu kan ya. Baru dia bisa melakukan yang lain. Karena tanpa ini diputus itu akan terus menyebar seperti itu. Makanya kalau kita bicara tentang deteksi maupun mitigasi fire itu juga ada sequence operation-nya. Iya. Jadi pada saat ada alert itu, ada alarm, dia akan matikan dulu untuk misalnya dia ada precision AC ya, atau misalnya fan wall dan segala macam, itu dimatikan dulu. Karena kalau enggak ini ada oksigen terus nih masuk. Apinya bukan padam, malah tambah kenceng gitu kan ya. Jadi harus dimatikan dulu cooling sistemnya gitu kan ya, baru dia akan bisa suppress gitu. Jadi emang sequence operation-nya secara otomatis seperti apa. Yang kedua dari sisi orang itu kita sebutnya sebagai EOP, Emergency Operation Procedure. Jadi pada saat in case emergency, sequence-nya seperti apa untuk dilakukan secara manual seperti itu. Jadi emang faktor sistem, faktor faktor perangkat, faktor tools dan faktor manusia nih. Ini harus saling nyambung lah ya. Harus bareng-bareng, karena kalau sistemnya oke gitu ya, deteksinya oke, sistemnya oke, manusianya nggak oke. salah ininya gitu ya, salah prosedurnya, Betul. ya bisa jadi nggak akan Nggak bisa bisa. benar-benar kita bisa konten. Gitu. Kalau menurut Bapak, kalau di rack server nih Pak, kalau di rack server gitu ya, butuh nggak sih kita pasang pemadam kebakaran atau penanggulangan kebakaran ya, satu rack server satu gitu. Kayak kalau nggak salah inget gitu ya, ada kan yang rack server udah full dengan fire protection-nya ya gitu. Yes. Itu ini nggak sih bisa menanggulangi kebakaran nggak sih sebenarnya, maksudnya oke kah gitu? Ya, sebenarnya tergantung lagi ke purpose-nya ya. Kalau memang membutuhkan ada specific fire protection system atau fire supply system di level rack, ya sebenarnya kita bisa implementasi, terutama ketika memang misalnya ini secara densitasnya cukup tinggi nih, which is memungkinkan adanya heat yang terakumulasi gitu ya, sehingga dia bisa kondisi panas, jadi harus seperti itu. Tapi kalau memang untuk standar rack biasanya fire suppression system di dalam data hall itu udah dihitung berdasarkan kapasitasnya gitu ya. Jadi untuk sekian rack, sekian kVA gitu kan ya. Tabungnya misalnya kita pakai tabung ya, itu volumenya udah sesuai, diatur ya, untuk bisa sesuai. menyesuaikan dengan ini. Tapi kalau memang dibutuhkan ada tambahan itu bisa aja sebenarnya. Atau bisa jadi dalam lokasi yang bukan data center, kita bicara server room yang kecil gitu kan ya. Mungkin kita nggak naruh levelnya yang tabung yang besar, karena cukup mahal nih untuk ngisi ulang, cukup mahal ya. Jadi mungkin levelnya di atas rack ada juga gitu, atau mungkin di dalam rack dan segala macam. Jadi tergantung usage-nya. Tapi kalau data center mostly kita lihatnya di isi data hall. Secara umum seperti itu. Yang mana kita desain agar bisa mengkonten the whole volume dan the whole capacity dalam data hall itu gitu, termasuk level rack. Kalau yang kebayang sama aku kan yang bisa dipasang di rack itu kan cuman apar ya gitu ya kan, kayak cuman segini terus bisa dipasang. Kalau lagi misalnya terjadi trip atau kebakaran gitu ya, masih kecil gitu, berarti kan ada orang yang harus datang buka si rack server, nyalain apar gitu ya. Yeah. Apa ada teknologi lain nggak sih supaya kita kan nggak pernah, orang itu kan nggak ada di dalam data center ya, pasti ada di luar lah gitu. Untuk lari ke sana kan lama gitu kan, nggak tahu cukup nggak tahu enggak gitu ya, takutnya udah apinya. Apa ada teknologi lain nggak sih Bu, selain yang kebayang sama aku sih apar gitu ya? Apakah bisa misalnya pipa untuk fire suppression atau apa gitu? Kalau data hall ya, jadi kalau teknologi itu ada dua, yang seperti Bapak tadi sebutkan bahwa ada yang di atas, itu juga apar, automatic apar. Yang kedua adalah suppression, which is ngitung dari volume kan, berapa lebar, tinggi, terus kemudian lebar, tinggi, panjang, oke. Berapa sih tabung yang diperlukan? Kalau untuk huge data center, untuk yang pakai personal apar, automatic apar itu tidak disarankan, ya kan? Atau mungkin rack server kecil, apa sih teknologi yang kira-kira murah, ya kan? Itu bisa pakai namanya electrical cabinet suppression. Jadi
ini APAR. Ini kita tidak sarankan karena itu bekerja dengan adanya linear heat detection. Jadi ini APAR, terus kemudian regulatornya untuk pressure-nya, terus kemudian dikasih linear heat detection. Nah, LHD ini akan mendeteksi panas. Contoh, saya terapkan 95 derajat atau 110 derajat. Server applicable tidak karena flow-nya itu tadi tinggi. Gak mungkin achieve di 100 derajat atau 95 derajat deh. Jadi the best way teknologi yang buat suppress itu adalah ya tadi, kalau nggak clean agent ya water based atau dry sprinkler. Tapi itu tidak akan terpakai kalau ada very early warning. Balik lagi, sebelum ada sesuatu sebelum ada sesuatu smoke yang besar, even kecil, sebelum 60 detik maka dia harus deteksi. Jadi orang sudah acknowledge dulu. Oke. Itu sistem yang pertama. Yang kedua, ada double knocking. Jadi contohnya saya mau pakai suppression gitu ya, clean agent, maka double knocking artinya smoke detector 1 deteksi, belum akan rilis si gasnya. Jadi dia akan menunggu smoke detector 2 untuk cross zoning. Setelah dia cross zoning, yes itu asapnya besar, baru dia akan rilis. Dan itu ada counting down waktu untuk evakuasi orang. Terus kemudian kalau sprinkler, contoh ada tadi Pak drop pressure kan. Jadi kalau sprinklernya bus, baru dia akan deteksi. Walaupun si contoh sebagai very early warning ASD-nya sudah deteksi atau smoke-nya udah deteksi, tapi kalau sebenarnya si sprinklernya belum bus, dia nggak akan rilis. Jadi kebakaran data center hampir zero lah, kecuali kalau memang gimana ya. Jadi kalau untuk di rak Karena proteksinya udah begitu layering ya kan. Udah banyak ya Bu ya. Udah banyak. Betul. Jadi kalau untuk di rak sendiri itu menurut Ibu sama Bapak nggak efisien ya kalau dipasang khusus misalnya satu rak satu fire detection. Mungkin saya saran dari Pak Pak Kurniawan karena beliau owner. Owner data center. Jadi memang best practice-nya adalah di level data hall tadi, karena sebenarnya bisa dikontak. Kecuali tadi memang server room yang raknya cuma Yang 1 cuma 2 satu. yang kecil-kecil gitu sih, itu bebas aja sebenarnya gitu. Bahkan juga nggak disarankan pakai apar tadi gitu kan ya. Kalau tadi pertanyaan bagian sih, untuk bisa bawa apar berapa lama dan segala macam itu bahkan ada standarnya. Kalau saya pernah baca itu dalam 23 langkah dia harus sudah bisa nemuin apar ini gitu kan ya. Jadi di semua arah gitu kan ya. Lagi di sini nih 3 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri, itu harus bisa. Jadi orang begitu aja jalan aja 23 langkah nemu pasti apar gitu. Apar di mana ya gitu, cari tahu kayak seperti itu. Jadi memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ya tadi itu sebisa mungkin nggak digunakan seperti itu. Tapi kalau memang ada insiden ya memang secara frekuensi ini sangat-sangat kecil ya, tapi memang impactnya besar. Jadi memang persiapannya memang sangat-sangat matang ya, dengan berbagai macam layer ya, berbagai macam lapisan. Tapi memang untuk occurrence-nya sendiri sih memang bisa dibilang cukup kecil ya, kebakaran tersebut. Kalau untuk Ibu pengen tahu sih di Indonesia sendiri ada nggak sih Bu edukasi untuk penanggulangan gitu ya, fire protection untuk di data center gitu, misalnya mungkin ada trainingnya atau apa atau. Jadi kalau di dalam data center yang kadang-kadang dilupakan adalah ketika SAT, Site Acceptance Test. Di SAT itu harus ada training menggunakan alatnya dan acknowledge jika terjadi. Kalau ada plan A maka harus apa, kalau plan A tidak terjadi berarti plan B harus apa. Karena balik lagi, secerdas apapun alat yang dipasang, tanpa kita kasih training bagaimana cara mengerti dan menggunakan, itu ya saya sia-sia ya gitu. Kalau manpowernya juga kurang mengerti ya yang Iya. Jadi dalam SAT itu mandatory adalah dikasih bagaimana cara menggunakan alatnya, bagaimana cara acknowledge-nya, itu sih yang biasanya manufacturer lakukan. Dan di kami itu mandatory. Untuk setiap kita mau completion, kita harus sudah kasih certify. Dan kita kasih beberapa level, contohnya dari level user, terus kemudian dari level administrator, dari level technical. Nah, technical itu kita bagi 3, karena ada beberapa shifting. Nah, dari shifting itu kita akan kasih sertifikasi masing-masing. Jadi akan ke copy. Nah, refreshment education untuk teknologi alat ya kita akan lakukan, tapi dari lembaga
mungkin yang technical education dari data center, mungkin ada satu lembaga di Indonesia yang sekarang lagi famous. Nusantara Academy. Karena podcast Betul. ini jembatannya sama Nusantara Academy. Betul. Mungkin kalau di data center Iya kan? sendiri Pak, ada nggak sih edukasi ya mungkin ya untuk mendeteksi atau apa gitu kan, pasti manpowernya yang operation ya yang ada di data center, apakah harus ada edukasi khusus gitu ya untuk mengetahui Iya. sebelum terjadi Iya, lah. sudah pasti sih. Jadi tim operation atau yang melakukan maintenance pertama dia harus tahu tadi penggunaan alatnya seperti apa, bagaimana cara abort, cara tahu bahwa ini fast alarm apa enggak gitu kan ya. Tahu cara melakukan pengecekannya tanpa harus mendischarge gasnya Gasnya. gitu kan ya. Dan segala jadi cara pengoperasionnya, cara maintenance-nya. Kemudian juga harus tahu juga tentang ya tadi emergency operation procedure ketika terjadi kondisi-kondisi yang darurat lah. Dia harus terbiasa untuk melakukan itu. Sehingga di kami lakukan namanya drill rutin ya untuk EOP ini, termasuk untuk review EOP untuk memastikan bahwa meskipun ini sesuatu yang memang belum pernah mereka temuin gitu ya, belum pernah terjadi gitu ya, tapi mereka tahu cara melakukannya gitu ya. Makanya harus dilakukan simulasi. Jadi simulasi itu dilakukan berkala biar nggak lupa nih, karena takutnya begitu nggak pernah kejadian segala macam, ada kejadian bingung nih seperti apa. Jadi memang meskipun nggak pernah dipakai, meskipun nggak pernah kejadian, tapi kita tetap melakukan simulasi atau review terhadap EOP tadi. Nah yang ketiga, kita kerjasama dengan eksternal, yang pasti dengan Damkar ya, untuk melakukan pelatihan drill gitu kan ya. Drill yang pasti drill kebakaran ya, kebakaran baik gedung, data center, maupun mungkin kebakaran di level misalnya baterai dan segala macam. Kita itu juga jadi untuk memastikan bahwa dari semua lini ya, baik dari sisi operational timnya, kemudian dari sisi infrastruktur perangkatnya untuk deteksinya, sampai ke eksternal dari Damkar itu juga mereka siap sedia lah ketika kita butuhkan. Termasuk juga tadi hydrant dan segala macam juga cukup penting. Akses mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi, bagaimana nanti dia bisa menjangkau semua lantai dan segala macam, itu kita prepare juga seperti itu. Menarik ya. Menarik sekali. Menarik sekali pembahasan kali ini. Iya. Apalagi kita bisa berbagi sharing. Iya, Dan mengambil ilmu dari Pak Kurniawan sebagai Oke, data data center center. owner kan. Sama-sama kita berbagi lah. Iya, Saya juga kita berbagi jadi apa sih yang harus dilakukan, udah Iya. tahu ya Pak dari Bu Ratna juga. Betul. Oke, dengan pembahasan menarik ini ya tentang kebakaran ini, mungkin ada kata-kata untuk pembelajaran para pendengar kita Bu. Mungkin dari Pak Kurniawan Kurniawan dulu. Iya, jadi kalau kita bicara tentang resiko kebakaran di data center, jadi memang kita harus pastikan dulu mulai dari tahapan desain itu kita harus comply dengan peraturan yang ada, dengan local code yang pasti, dan juga dengan standar internasional berkaitan dengan fire detection, fire suppression maupun fire mitigation. Yang kedua, di tahapan implementasi kita juga harus memilih brand, perangkat, kemudian juga implementasi sesuai seperti itu. Yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya di sisi operation, memastikan bahwa semua perangkat itu termaintain dengan baik. Kemudian dari aspek orangnya pun juga dia well educated. Kemudian selalu ada drill, selalu ada prosedur yang dijalankan seperti itu. Dan memang nggak boleh lengah, nggak boleh kita menyepelekan apapun itu risikonya gitu ya. Karena kebakaran bisa bersumber dari manapun. Jadi semua aspek harus kita lihat, harus kita pastikan, dan kita harus ready anytime dengan sistem maupun dengan proses dan dengan orang yang memang paham tentang itu. Itu sih. Kalau dari Bu Ratna mungkin ada apa yang mau diungkapkan? Oke, jadi si data center adalah satu bisnis yang sangat kritis sekali. Kita bisa bayangkan kemarin pernah ada shutdown, transaksi MBCA, Semua gagal ya Bu. semua ya? gagal lah. Jadi bagaimana untuk mencari desain yang sesuai dari segi kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, bahwa right design, right peralatan yang dipilih, dan juga operation untuk menjalankannya. Jadi jangan bosan-bosan, keep learning. Karena teknologi itu Terus semakin berkembang berkembang. Jadi bagaimana caranya biar kita tidak lost, ketinggalan? Ya, keep learning. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ratna, Pak Kurniawan, karena telah berbagi
sore ini ya kita berbagi insight mengenai the blind spot, what we miss about the fire safety in the data center. Sama-sama. Thank Terima you. kasih atas diskusi kali ini, jawaban-jawaban yang Terima kasih, menarik, Mbak pelajaran yang Genzi, menarik ya. Pak Kurniawan. Jadi Terima kasih, paham Mbak Data. soal kebakaran, fire protection, apa yang diperlukan di data center, menarik banget. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, kita akan memberikan salam unity. Baik Bu, salam unity. Salam unity. Oke, untuk audiens jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan notifikasi YouTube Nusantara Academy untuk menyaksikan episode selanjutnya yang pasti selalu menarik dan penuh wawasan untuk kita semua pelajari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Kurniawan. Terima kasih, Bu Mbak Ratna. Terima kasih. Thank you. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.